Golongan muhajirin itu apa? Orang yang ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Orang yang diusir dari negerinya, dari rumahnya. Orang yang dijauhkan dari hartanya. Siapa mereka? Orang yang gara-gara hijrah mengalami ujian dalam hidup. Dijauhkan oleh temannya, diusir oleh keluarganya, keluar dari pekerjaannya, ditinggalkan oleh, bahkan mungkin ada yang gara-gara hijrah ditinggalkan oleh pasangannya, ditinggalkan oleh customernya, ditinggalkan oleh prospeknya, ditinggalkan oleh orang-orang yang potensial dalam bisnisnya. Banyak ujian yang dialami, persis seperti kaum muhajirin. Kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan kampung halaman. Walaupun kita kasusnya beda-beda, tapi nilainya sama, value-nya sama, sama-sama kehilangan, sama-sama berkorban gara-gara hijrah. Dan kaum muhajirin ketika hijrah pengorbanannya juga nggak ringan, berat sekali pengorbanan mereka. Ada yang hijrah sendiri nggak bawa harta apa-apa. Siapa dia? Suhaib Ar-Rumi atau Suhaib bin Amr Ar-Rumi. Dia datang dari Roma, datang dari negeri Romawi ke Mekah, kemudian berdagang di Mekah, jadi orang kaya, konglomerat di Mekah. Punya kebun banyak, punya ternak banyak, punya dagangan ataupun pasar yang banyak, kaya banget di kota Mekah. Begitu dia masuk Islam, lalu kemudian ada perintah berhijrah, dia memutuskan untuk hijrah ke Madinah, maka Abu Sufyan bilang gini kepada Suhaib, Suhaib, kamu tahu diri ya, dulu kamu datang gak punya apa-apa loh di kota Mekah. Kemudian kami bantu kamu sampai kamu jadi pengusaha sukses, jadi pembisnis sukses, kamu punya harta segala macam. Sekarang kalau kamu ingin ikut Muhammad, udah pergi aja ke Madinah tapi tinggalkan semua harta kamu di sini. Tapi kalau kamu mau tetap di Mekah, kami biarkan kamu dengan harta dan aset-aset kamu. Silahkan pilih. Dia nggak mikir panjang lebar. Bentar ya nanti malam mau kasih tahu jawabannya. Enggak. Saat itu juga dia memilih, aku memilih Allah dan Rasul. Ambillah harta duniawi itu, aku nggak peduli. Maka berangkatlah hijrah Suhaib Ar-Rumi sendiri, jalan kaki. Kendaraan aja nggak punya. Jalan kaki hijrahnya. Sendiri. Apa yang dia tinggalkan? Hartanya, rumahnya, kemudian sahabatnya, pasarnya, ternaknya, kebunnya, yang nilainya ratusan miliar mungkin. Dan itu produktif. Bukan aset yang pasif, produktif. Kayak kebun misalnya, produktif. Setiap tahun menghasilkan sekian miliar dari panennya. Dia tinggalkan semuanya, fisabilillah. Maka pengorbanan itu adalah inspirasi buat kita yang sedang melalui proses hijrah. Gara-gara hijrah kita kehilangan job. Gara-gara hijrah kita nggak jadi kontrak dengan sebuah proyek. Gara-gara terlalu jujur dalam sebuah proyek kita nggak dapat tender. Gara-gara hijrah kita nggak dapat bonus. Gara-gara hijrah karir kita nggak bagus. Gara-gara hijrah kita nggak jadi nikah. Ini yang paling berat sih. Hijrah status. Hijrah status kan berarti meninggalkan sebuah hubungan ya. Yang tadinya kita udah punya ikatan, walaupun ikatannya bukan ikatan yang Allah ridhoi, tapi kita kayak udah punya komitmen gitu, kita pacaran, dia pacar, ini pacar gua nih, gak ada yang boleh ganggu nih, dan segala macam, ini cewek gua nih, ini cowok gua nih, kan gitu kan, punya ikatan, tiba-tiba kita hijrah, kita tinggalkan hubungan itu, kita tinggalkan ikatan itu. Dan yang lebih berat lagi, dia pun ninggalin kita, bukan hanya berubah status, malah dia ninggalin kita, kayaknya kita udah gak cocok lagi, akhirnya dia jadian sama teman curhat kita di kos-kosan. Ini biar semakin dramatis ya, biar pengorbanannya kerasa gitu. Jadian sama teman kita yang kita sering curhat di kos-kosan atau teman kita yang selalu dengerin kita curhat. Pas udah jadian, mereka ternyata malah menikah gitu. Ngundang kita. Kebenaran kita anak band, disuruh nyanyi di acara weddingnya dia, kebayang gak sih? Lagunya apa kira-kira? Kau hancurkan hatiku, hancurkan dan seterusnya. Lagu lama sih. Ketahuan generasinya. Anak 2000-an sih, sombong banget 2000. Padahal lebih. Apa tadi? Pengorbanan, meninggalkan sebuah hubungan, meninggalkan sebuah status, meninggalkan seseorang yang kita sayang banget, yang kita udah ngeklik banget. Mampu nggak? Enggak sih. Makanya kita belajar. Gimana cara biar mampu? Belajar dari muhajirin. Apa yang kita pelajari dari muhajirin? Percaya deh sama janji Allah.
Nggak mungkin kita meninggalkan sesuatu terus kita rugi atau sia-sia, nggak mungkin. Ketika kita meninggalkan sesuatu, Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik. Itu janji Allah melalui lisannya Rasul. Shadaqallah wa shadaqar Rasul. Maha benar Allah dan selalu benarlah Rasul. Sehingga siapa yang meninggalkan satu hubungan karena Allah, dia takut dosa, Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik. Baik dengan orang yang sama atau orang yang lebih baik daripada itu. Nggak mungkin yang di bawah standar itu. Misalnya si ceweknya hijrah, ninggalin cowok yang tingginya 3 meter. Anak basket banget gitu kan. Main basket cuma gini doang, gak perlu loncat gitu. Gak mungkin diganti yang setengah meter tuh gak mungkin. Kalaupun diganti yang secara fisiknya mungkin gak sampai 3 meter, 1,5 meter, 2 meter misalnya. Tapi dari sisi lain dia lebih banyak. Punya kelebihan yang sangat banyak. Dia lebih romantis, dia lebih penyabar, dia ngalah, dia tajir, dia soleh, dia peduli, dia orangnya peka, banyak kelebihannya. Nggak haruslah 3 meter, ngapain juga sih susah naik mobilnya. Mungkin dia 2 meter, 1,90 meter, 1,80 meter, standar yang ideal lah ya. Tapi dia lebih dari banyak hal, pasti lebih, nggak mungkin kurang. Sama aja enggak, lebih. Itulah yang kita pelajari, belajar iman. Belajar yakin sama janji Allah. Anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa. Aku tidak menyia-nyiakan amalan kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau kalian melakukan satu kebaikan, walaupun sekecil biji sawi, kalian akan melihat balasannya. Artinya Allah berjanji nggak akan menyia-nyiakan pengorbanan kita, sebagaimana Allah nggak menyia-nyiakan pengorbanan kaum muhajirin. Ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Apa yang mereka cari sampai mereka rela berkorban kayak gitu? Ya bataghuna fadlam minallah wa ridwana. Mereka mencari anugerah karunia di sisi Allah dan ridho Allah yang berlimpah. Itu yang mereka cari. Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada apa yang di sisi manusia? La tahzan. Ini bukan masalah keberanian teman-teman. Pasti kita nggak berani. Apalagi dengan kasus yang tadi ya. Pasti kita nggak berani. Bukan masalah nekat, kayaknya kita dalam bab ini nggak akan nekat deh. Bukan masalah risk taker, suka ngambil resiko. Kita kayaknya di sini pengen yang safety player banget, nggak mau ngambil resiko. Terus apa yang mendorong kita sampai berani mengambil tindakan meninggalkan sebuah hubungan yang tidak halal, pekerjaan yang tidak halal, lalu kita kayak ngambil resiko yang nggak jelas? Apa yang membuat kita kuat atau sanggup? Iman. Iman kepada apa? Iman yakin kepada janji Allah. Bahwa Allah nggak mungkin ingkar janji. Pasti Allah tunaikan janjinya. Pertanyaannya janji Allah itu apa? Aku tidak akan menyia-nyiakan amal kalian. Itu ada di akhir surat Ali Imran. Aku nggak akan menyia-nyiakan amal kalian. Anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin wa unsa. Laki-laki ataupun perempuan. Harusnya dari kalian udah cukup. Diperjelas lagi. Baik laki-laki maupun perempuan. Kalau kalian melakukan sesuatu karena aku, mencari ridho aku, mencari karunia di sisi aku yang akan ngasih reward ataupun apresiasi buat kalian. Dan apa yang ada di sisiku lebih besar dan lebih baik. Ini nih modalnya muhajirin teman-teman. Dan Allah ganti, satu demi satu diganti. Tapi puncaknya adalah kaum muhajirin semuanya dijamin masuk surga. Coba bayangin, kurang apa itu? Jadi pas mereka meninggal sebagai ahli surga. Kalau kita dihisap dulu, tanya-tanya dulu, man rabbuka, bentar apa ya kemarin baru dipelajari sebelum meninggal. Lupa. Kalau mereka nggak usah ditanya-tanya, udah dijamin masuk surga. Nggak perlu pertanyaan-pertanyaan yang macam-macam. Nggak ada hisapnya, surga. Was-sabiqun as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Yang di surat Al-Waqi'ah, bukan ashabul yamin lagi malah, golongan paling depan. Karena mereka sabikun fit dunia, di dunia mereka duluan dalam kebaikan, di akhirat sabikun ilal jannah, duluan ke surga. Makanya tadi At-Taubah ayatnya was-sabiqunal awwalun. Al-Waqi'ah was-sabiqunas sabiqun. Maksudnya apa? Was-sabiquna fid dunya fahumus sabiquna ilal jannah. Yang di dunia lebih dulu kepada kebaikan, maka nanti di akhirat lebih dulu ke surga. Itu maksudnya was-sabiqunas sabiqun. 2 kali kata sabiqun.
Dalam hubungan suami istri, siapa di antara suami istri ini yang duluan masuk surga? Lihat aja ketika ada masalah di antara mereka berdua. Siapa yang pertama ngajak damai? Suami kah? Yang makan yuk, nggak dirit. Ke mall yuk, langsung dirit. Ini aku ada rezeki sedikit, kamu mau beli skincare? Ya udah. Nah, berarti siapa yang pertama ngajak damai? Suaminya. Maka dialah sabikun as-sabikun. Istrinya mau nggak diajak damai? Mau. Berarti dia ashabul yamin. Kalau istrinya nggak mau diajak damai, ashabul shimal. Kalau dia mau diajak damai, baik berarti. Cuman bukan dia yang inisiatifnya. Berarti dia golongan kanan. Yang inisiatif, golongan depan. Berarti suaminya duluan. Tapi gonta-ganti Ustaz, lihat aja siapa yang lebih sering. Sampai akhir hayat mereka berdua, siapa yang lebih sering. Sehingga kalau misalnya terjadi konflik antara kita dengan teman, dengan pasangan, dengan orang lain, maka yang kita lihat bukan siapa benar, siapa salah. Yang kita pertahankan bukan ego, tapi yang kita perjuangkan saya pengen ke surga duluan. Wasabikun, asabikun. Buang egonya, nggak apa-apa kita berkorban dengan ego sedikit. Itu muhajirin. Berkorban dengan ego kita. Ya udah deh, nggak apa-apa, berat sih ego itu. Kayak gengsi banget gitu, mau nyapa duluan. Saya nggak ngerasa bersalah, ya udah kasih maaf. Kalau kita merasa bersalah, minta maaf. Antara dua, kalau merasa bersalah minta maaf, kalau nggak merasa bersalah kasih maaf. Yang penting islah. Maka dia yang sabikun, itu muhajirin. Mereka berkorban. Pengorbanannya harta, pengorbanannya fisik, pengorbanannya perasaan. 3 jenis pengorbanan. Ba'sa, dharra, zulzilu. Massathumul ba'sa. Apa itu ba'sa? Ujian fisik. Wadharra, dharra ujian harta. Wazulzilu, ujian perasaan. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Intinya 3 ujian itu mereka lalui dalam proses hijrah, teman-teman. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita hijrah kita kayak langsung mulus gitu, enggak. Atau ketika kita hijrah ada masalah terus kita panik. Katanya Allah bantu kok, saya baru berhijrah udah dapat masalah. Emang kayak gitu skenarionya, SOP-nya gitu dulu. Hijrah, ujian, lalu kemenangan. Kemenangannya itu panjang. Kemenangannya itu besar, tapi harus melalui fase ujian, namanya ibtila.